Guys, kalian sadar gak sih? Ada satu orang yang benar-benar berperan krusial di cerita Kara dan Wadah ini. Ya, dia adalah Kashin Koji. Orang yang berpegang dalam jalan ninja legenda Sannin Jiraiya. Koji di episode kemarin itu memang tengah mengawasi serius terhadap dua karma itu. Apa yang dipikirkan Kashin Koji? Cerita mengenai dirinya sebelum benar-benar memberontak mungkin karena kejadian-kejadian seperti ini. Sampai akhirnya sudah membulatkan tekad untuk menggagalkan rencana dari Jigen. Koji memang tipikal analisis seperti Jiraiya, dan kami pikir setelah quote yang banyak disorot, nama lain populer di sini tentunya si manusia bertopeng itu, dia adalah Kashin Koji. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai misi yang sedang dijalankan Kashin Koji dan asumsinya tentang dua karma itu. Oke, seperti Boruto yang biasanya tak sabaran, ia langsung bertanya dan menunjukkan segel itu. Kau juga memiliki segel ini di tangan kirimu kan? Sebenarnya apa ini? Kawaki langsung syok melihat itu dan mengatakan, "Karma, kenapa kau memiliki segel itu?" Sepertinya rasa penasaran Kawaki itu malah menjadi marah melihat ada karma lain. Kawaki rasa mereka adalah orang-orang dari kelompok Jigen dan mereka sebut sebagai para pengejar itu. Dan di momen lain, dua orang yang mengawasinya juga begitu takjub, apalagi Delta nih yang shock bagaimana bisa bocah ini juga memiliki karma. Di sini kami rasa Delta ini tidak tahu jika Boruto adalah wadah dari Momoshiki Otsutsuki. Jadi kami anggap nih, tidak semua anggota Kara mengetahui tentang Otsutsuki lebih dalam lagi soal dunia shinobi ini. Tapi masalahnya tidak untuk Kashin Koji. Nah, sejak awal ia diperlihatkan karma Boruto itu, Koji langsung mengasumsikan, jadi putra Hokage lah wadah dari Otsutsuki Momoshiki. Nah, Kashin Koji memang mengetahui jika di dunia shinobi ini ada beberapa Otsutsuki yang sangat berbahaya. Dan kita tahu nanti salah satu misinya adalah menggagalkan rencana besar itu. Kashin Koji saat ini tuh terus menganalisa perubahan karma itu, apalagi sekarang momennya itu cukup baik. Dua karma bertemu satu sama lain. Nah, cerita soal resonansi adalah momen pembuka tentang analisa Koji ini terhadap dua karma itu. Koji sendiri juga baru paham jika dua karma itu terhubung satu sama lain. Itulah ada alasan kenapa Kawaki kemarin ini bangun dan tiba-tiba itu langsung ngamuk, sementara tangan Boruto juga mengalami kesakitan. Nah, kita tahu resonansi sendiri adalah kondisi di mana seseorang terhubung satu sama lain. Jika si A melakukan sesuatu atau mengalami kejadian, maka si B akan mengalami dampaknya juga. Resonansi di sini dalam karma ini mungkin terjadi karena segel itu pada dasarnya adalah milik dari klan yang sama, Otsutsuki. Oke, back to Kashin Koji. Nah, perjalanan Koji sejak munculnya kemarin memperlihatkan kata Boiragama atau menggunakan Rasengan, terus saja menampilkan bahwa dirinya adalah sosok kuat serta memiliki ketenangan tinggi. Bahkan dalam momen masa lalu itu pun, Kashin Koji adalah orang pertama yang mengamati perubahan pada tubuh Kawaki setelah melakukan uji coba pertama itu. Koji pun juga menjadi orang pertama yang berada dalam ruangan bersama dengan Victor saat menemui Aokara. Ia memang akan terlibat dengan banyak hal, dan seperti perkataan kita beberapa waktu lalu, Kashin Koji sudah pasti akan memiliki banyak fans di era shinobi modern ini. Gini, ada sedikit cerita nantinya alasan kuat yang mendasari di mana Kashin Koji ini harus membulatkan tekadnya melawan Otsutsuki itu. Kashin Koji akan mendapati kejutan lain lagi soal segel karma, di mana saat itu nanti karma Kawaki dan karma Jigen ini ternyata juga terhubung satu sama lain. Bahkan Jigen bisa dengan mudah muncul di hadapan Kawaki melalui tanda karma tersebut. Nah, hal ini yang mendasari jika semua hal itu terjadi di mana Jigen hanya ingin mengetes kesetiaan dirinya tersebut. Tapi untunglah di saat itu tiba-tiba pertempuran pertama akan terjadi di mana Naruto Sasuke melawan bos Kara itu. Ya, Jigen si pria yang luar biasa. Maybe next time kita akan bahas khusus tentang leader Kara yang santun itu. Nah, kita tahu Kashin Koji ini memang sedari awal sudah bekerja sama dengan Amado. Bahkan pria itu mengatakan, hanya dengan Kashin Koji seoranglah yang aku percayai dalam kelompok berbahaya Kara. Guys, semua di sini sudah tahu kan jika balon udara itu jatuh karena ulah dari Kashin Koji? Nah, yang menarik, Koji sendiri tidak menyangka jika sesuatu hal terjadi setelah momen-momen itu, di mana ia akan bertemu dengan seorang wadah lain selain Kawaki. Kisah tentang Utsua yang mereka cari dan dibawa kembali ke markas ini ternyata berjalan sangat mengejutkan bagi para inner sekalipun Kashin Koji.
Ia lebih tertarik dengan apa yang akan terjadi selanjutnya daripada langsung to the point membawa Kawaki kembali ke markas. Nah, mulai sekarang dan episode mendatang, mungkin Kashin Koji itu akan memiliki banyak sekali pikiran dan asumsi tentang kedua bocah itu. Pertanyaannya, apakah akan ada cerita yang membahas identitas detail lagi dengan Kashin Koji nantinya? Oke, kami rasa itu 80% bakalan ada, apalagi kalau mengacu dalam chapternya nanti. Ia digambarkan dalam siluet di mana ia berpegang teguh dengan jalan petapa Sage Jiraiya. Nah gini deh, kalau Garou saja masalahnya sudah diperlihatkan dalam kejadian kali ini, masa iya Kashin Koji aja yang lebih berperan tetap dibuat misterius sampai akhir? Kan ini nggak masuk akal juga sih. Lalu pertanyaan sekarang, kira-kira ada berapa sih bentuk dari segel karma itu sendiri? Karena Kashin Koji mungkin melihat sekarang ini Boruto dan Kawaki memiliki hal itu, tanpa ia menyadari rekannya Quote juga memiliki karma putih pula. Nah, ada momen dahulu saat saya menunjukkan hal berharga dalam gulungan ninja itu, semua yang diperlihatkan adalah tanda aneh yang belum mereka pahami, dan itulah karma. Tapi kok bisa ya ada banyak banget karma tersebut? Punya Boruto dan Kawaki mungkin sudah jelas dan kita sering melihatnya, namun bagaimana dengan bentuk karma-karma lain itu? Masih susah untuk menjawabnya tentang hal ini. Tetapi karena kita tidak tahu apakah semua karma ini beresonansi satu sama lain atau hanya Boruto dan Kawaki, kita tunggu saja kelanjutannya next time. Nah sekarang ini kalau ditanya siapa orang yang memiliki karma atau yang memberi, tentunya Boruto dan Kawaki, Momoshiki dan Ishiki. Tapi cerita ke depan belum ada yang tahu nih. Cerita soal segel karma adalah yang paling menarik perhatian Kashin Koji, bahkan lebih menarik lagi daripada Biju sekarang ini. Oke, kita mau nanya nih, coba kalian jawab, apakah peran Biju beneran digantikan dengan karma? Bikin pendapat kalian biar tahu next akan kita bahas jika informasinya sudah banyak tentang hal ini. Yang jelas sekarang ini, Kashin Koji ini bergerak seorang diri dalam menjalankan misinya di luar organisasi tersebut. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan adalah bertemu dengan karma lain selain Kawaki. Nah, cerita tentang pertemuan dua karma ini ternyata memberikan asumsi dan pendapat menarik tentang segel Otsutsuki tersebut. Gimana menurut pendapat kalian? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai misi yang sedang dijalankan Kashin Koji dan asumsi tentang dua karma itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.